warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Arum Juwita Salsabila. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 5 KPIE, Fakultas Satuan dan Komunikasi, tepatnya di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Yuri Purwokerto. Video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi mid semester pada mata kuliah literasi media. Tentunya di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada. Soal yang pertama, jelaskan mengapa sih anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan? Jawabannya ya, karena fase anak dan remaja merupakan fase pertumbuhan fisik, kognitif, emosi, dan moral. Anak dan remaja belum berkompeten untuk melindungi dirinya dari berbagai pengaruh buruk dunia seperti pesan yang termediasi. Pada fase pertumbuhan kognitif, anak dan remaja pun belum bisa memahami cara berpikir dengan logika yang benar. Nah, dari situlah dapat dijelaskan pada usia anak dan remaja, tubuh akan mengalami perkembangan besar, termasuk pertumbuhan tinggi badan, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan seksual. Perubahan ini mempengaruhi bagaimana cara mereka melihat diri mereka sendiri dan berinteraksi terhadap sosial. Dalam hal kognisi, anak-anak dan remaja sedang dalam proses mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, logika, dan pemecahan masalah. Namun, pada tahap tertentu mereka mungkin belum sepenuhnya mampu memahami konsekuensi dari tindakan mereka atau menilai informasi secara kritis. Hal inilah dapat membuat mereka rentan terhadap pengaruh luar yang mungkin tidak baik. Secara emosional, anak dan remaja seringkali mengalami perubahan yang cepat. Mereka sedang belajar mengelola emosi dan memahami moralitas, tetapi mungkin belum sepenuhnya siap untuk membuat keputusan yang tepat secara etis. Hal ini berpotensi membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh norma dan nilai-nilai yang salah. Sebab masih dalam perkembangan, anak-anak dan remaja mungkin tidak memiliki alat yang cukup untuk melindungi diri mereka dari pengaruh buruk seperti media negatif atau perilaku teman sebaya yang merugikan. Mereka seringkali belum memiliki kapasitas untuk menilai dengan baik apa yang aman atau yang tidak. Dapat disimpulkan bahwa fase anak dan remaja merupakan periode yang sangat rentan, di mana individu perlu bimbingan dan dukungan dari orang dewasa untuk membantu mereka menavigasi tantangan dan membentuk identitas yang sehat. Next, soal yang kedua, jelaskan perbandingan antara media massa atau konvensional dengan media digital. Menurut saya jawabannya yaitu perbandingan antara keduanya dapat mencangkup dari berbagai karakteristik seperti perbedaan pada pengirim pesan, bentuk interaksi khalayak, waktu menerima pesan, proses produksi pesan, proses penyaringan pesan, tujuan produksi konten, mekanisme kerja media, dan jenis sponsor. Tenang ya guys, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan perbandingan yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa dimulai dari yang pertama, ada pengirim pesan. Pada pengirim pesan, media massa biasanya memiliki satu pengirim pesan atau institusi media, sementara media digital memungkinkan banyak pengirim pesan atau perorangan. Yang kedua, ada bentuk interaksi. Media massa cenderung berinteraksi pada satu arah, sedangkan media digital memungkinkan interaksi dua arah. Yang ketiga, ada khalayak. Media massa biasanya memiliki khalayak yang tersebar secara geografis dan karakteristiknya beragam, sedangkan media digital cenderung memiliki khalayak yang lebih terfokus dan homogen. Yang keempat, ada waktu menerima pesan. Media massa biasanya memiliki waktu penyebaran pesan yang seragam, sedangkan media digital memungkinkan waktu akses yang beragam, tergantung pada aksesibilitas. Yang kelima, ada produksi pesan. Pada produksi pesan, media massa membutuhkan banyak orang dan modal untuk memproduksi.
Sementara media digital membutuhkan lebih sedikit orang dan modal. Yang keenam ada proses penyaringan pesan. Pada proses penyaringan pesan, media massa memiliki proses penyaringan yang ketat dan terstruktur. Sementara pada media digital lebih fleksibel dan terkadang tidak memiliki proses penyaringan yang ketat. Yang ketujuh ada tujuan produksi konten. Media massa berfokus pada keuntungan finansial dan nama baik, sedangkan media digital lebih beragam yang meliputi keuntungan finansial, pengakuan sosial, dan nama baik. Yang kedelapan ada mekanisme kerja media. Media massa sering bergantung pada sponsor dan mengiklan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan media digital juga memiliki mekanisme yang sama, namun lebih fleksibel dan terkadang lebih terfokus pada konten dan audiens. Yang ke-9 ada jenis sponsor. Media massa dan media digital sama-sama memiliki sponsor dari produsen barang dan jasa, pemerintah, organisasi politik, dan media lain. Singkatnya, bisa dibilang media massa atau konvensional cenderung lebih terpusat, terstruktur, dan berfokus pada penyampaian pesan secara seragam kepada khalayak yang luas. Contohnya pada media terdahulu seperti surat kabar, majalah, tabloid, radio, dan televisi. Sedangkan media digital lebih fleksibel, beragam, dan berfokus pada interaksi dua arah dan konteks konten yang lebih personal. Salah satunya yaitu platform digital yang dapat diakses melalui internet seperti berita, blog, situs e-commerce, atau halaman pribadi. Bisa juga dengan contoh lain seperti halnya pada sosial media yang sering kita gunakan. Karena dengan adanya media sosial, kita seringkali berbagi ragam cerita dan suatu informasi serta bisa mengekspresikan diri di media sosial seperti halnya Instagram, Twitter, dan Facebook atau media sosial lainnya. Sekarang masuk soal yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan cultural studies model. Yang pertama, saya akan menjelaskan proteksionis model terlebih dahulu. Pendekatan model ini bertujuan untuk melindungi khalayak dari pemakaian media yang berlebihan, konten negatif, dan berselera rendah. Model ini diterapkan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang terbatas. Stakeholder pun diberi wewenang untuk menentukan kebijakan tersebut. Bentuk dari pendekatan ini berupa diet media, pengaturan jadwal bermedia, klasifikasi tontonan, atau sejenisnya. Yang kedua ada pendekatan cultural studies model. Model ini mengajak khalayak untuk menganalisis dan mengkritisi media. Khalayak dikasih pengetahuan tentang pengaruh konten dan lingkungan pada suatu media. Khalayak juga dapat memilah dan memilih konten, bersikap kritis, bahkan bisa mengajukan adanya perubahan sosial. Dalam model ini memandang bahwa literasi media merupakan bagian dari program demokratisasi media dan masyarakat secara umum. Tak hanya sekedar memilih konten media saja, tapi juga memiliki sikap terhadap isu-isu media sehingga demokratisasi dapat berjalan. Bentuk dari pendekatan ini berupa advokasi undang-undang penyiaran, boikot media, kampanye hari tanpa TV, dan lain-lain. Nah, tentu saja dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa pendekatan proteksionis model merupakan pendekatan dalam literasi media utama yang bertujuan untuk melindungi khalayak dari konten negatif dan durasi penggunaan media yang berlebihan, serta membantu mereka untuk menggunakan media secara bertanggung jawab. Model ini diterapkan pada khalayak dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan terbatas, dengan memberikan mereka kemampuan untuk mengontrol durasi dan konten media yang mereka akses. Dalam hal ini, stakeholder pun diberi wewenang untuk menentukan kebijakan tersebut.
Di sisi lain, ada juga bentuk dari pendekatan proteksionis model. Di antaranya yang pertama ada diet media. Diet media artinya dapat membatasi konsumsi dari suatu media. Yang kedua ada pengaturan jadwal bermedia dengan cara kita mengatur waktu untuk pengaksesan media. Yang ketiga ada klasifikasi tontonan dengan memilah konten media yang sesuai. Next ke pembahasan cultural studies model adalah pendekatan literasi media yang menekankan pentingnya khalayak untuk aktif menganalisis dan mengkritisi media. Mereka didorong untuk memahami pengaruh media baik secara mikro atau konten maupun makro atau lingkungan, dan memilih konten secara kritis serta mengajukan perubahan sosial. Pendekatan cultural studies menekankan bahwa literasi media bukan hanya tentang memilih dan mengkonsumsi konten media saja, tetapi juga tentang bagaimana khalayak bersikap terhadap isu-isu yang diangkat dalam media. Hal ini penting untuk mendorong demokratisasi media dan mendorong khalayak untuk berperan aktif dalam membentuk media yang lebih baik. Contoh dari implementasi pendekatan cultural studies dalam literasi media adalah kampanye Hari Tanpa TV, advokasi undang-undang penyiaran, atau boikot media. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong khalayak untuk lebih kritis terhadap media dan mengambil tindakan serta mendorong perubahan. Dengan demikian, keduanya saya simpulkan bahwa pendekatan proteksionis model lebih bersifat defensif dan paternalistik, sedangkan pendekatan cultural studies model lebih transparan terhadap pluralitas makna dan penafsiran media serta bersifat analitis dan kritis terhadap dinamika budaya. Baik, masih dengan saya. Kali ini saya masih ingin melanjutkan dengan soal yang keempat terkait dengan mengapa sih oligopoli atau konglomerasi itu berpengaruh terhadap opini rakyat atau suatu demokrasi. Jawabannya ya menurut saya karena oligopoli itu mengacu pada kepemilikan beberapa perusahaan media dari beragam jenis di bawah satu korporat. Satu korporat itu artinya perusahaan atau badan usaha yang besar, bisa juga dengan beberapa perusahaan yang dikelola sebagai satu perusahaan yang besar. Konglomerasi menyebabkan kepemilikan silang dan konsentrasi kepemilikan. Dapat juga merugikan khalayak karena satu perusahaan itu dapat mempengaruhi opini publik melalui beragam konten dan saluran. Adanya rasa khawatir juga terhadap pengendalian politik dan kehilangan keberagaman. Saya bisa jelaskan secara rinci terkait dengan oligopoli atau konglomerasi dalam sistem demokrasi. Dalam hal ini media seharusnya menjadi pilar informasi yang bebas dan beragam. Namun, oligopoli sering menyebabkan informasi yang terpusat pada segelintir elit politik, mengurangi keberagaman suara dan mengarah pada opini publik sesuai kepentingan pemilik media, sehingga terjadi kepemilikan silang atau cross ownership dan konsentrasi kepemilikan atau concentration of ownership. Hal ini bisa berbahaya karena dapat merugikan khalayak dan dapat menghambat proses demokratisasi dengan menciptakan bias dalam pemberitaan dan mengurangi rasa tanggung jawab sosial terhadap media. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan suatu informasi yang objektif, yang esensial untuk pengambilan keputusan yang informasional dalam konteks politik. Next, terakhir masuk soal yang kelima terkait dengan jelaskan apa yang dimaksud komodifikasi dan jelaskan pula jenis-jenis komodifikasi. Yang pertama saya akan membahas terkait dengan pengertian komodifikasi merupakan proses transformasi barang dan jasa beserta nilai kegunaannya menjadi sebuah komoditi yang memiliki nilai tukar di pasar. Berikutnya ada jenis-jenis komodifikasi seperti komodifikasi konten, khalayak, pekerja. Plus discussion, saya di sini tentunya akan menjelaskan secara mendalam apa itu komodifikasi dan apa saja jenis-jenisnya. Yang pertama ada komodifikasi merupakan salah satu konsep dari ekonomi politik media.
di mana komodifikasi itu ialah proses transformasi layanan, barang dan jasa beserta nilai kegunaannya menjadi sebuah komoditas atau komoditi yang memiliki nilai tukar di pasar yang bersifat ataupun nilai ekonomis. Dalam fungsi media tentunya juga sama, telah mengalami suatu komodifikasi karena hal tersebut dapat mengubah proses nilai guna atau use value menjadi nilai tukar atau exchange value sehingga dapat diperjualbelikan atau dipasarkan dan bisa menghasilkan uang. Selanjutnya terakhir ada bagian jenis-jenis komodifikasi. Menurut Finance Moscow terdapat 3 jenis komodifikasi di antaranya komodifikasi yang pertama ialah konten, yang mana jenis komodifikasi ini merujuk pada bagaimana isi media seperti halnya berita, hiburan, dan adanya suatu informasi dapat diubah menjadi produk komersial yang dapat dijual. Dalam konteks ini, konten diubah menjadi barang yang diproduksi untuk dijual kepada audiens baik melalui iklan, langganan, atau pembelian langsung. Yang kedua ada jenis komodifikasi halayak. Di sini komodifikasi merupakan jenis komunikasi yang terjadi ketika perhatian dan waktu dari audiens menjadi produk yang diperdagangkan. Dalam konteks media massa, audiens tidak hanya konsumen saja tetapi juga dapat dijual kepada pengiklan. Data dan kebiasaan audiens dipelajari untuk menarik pengiklan yang ingin menjangkau kelompok target tertentu. Terakhir ada komunikasi pekerja, yang mana jenis komunikasi ini melibatkan transformasi tenaga kerja menjadi bagian dari produksi komersial dalam industri media. Para pekerja di industri media termasuk jurnalis, penulis, dan penyiar dipekerjakan dalam struktur kapitalis di mana tenaga kerja mereka diperlakukan sebagai komunitas yang dapat dieksploitasi untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan media. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk audiens kalian. Jika ada salah kata ataupun kurang berkenan di hati pemirsa, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.